Bayangkan, setiap hari jutaan orang berangkat kerja dan sekolah dengan harapan sampai tepat waktu. Tapi yang terjadi, banyak yang terjebak di halte penuh sesak, menunggu bus yang tak kunjung datang, atau harus berdiri berdesakan di dalam kereta. Perkenalkan, nama saya Kesha Pramaswari Puspanegoro dengan nomor lahir 060. Dan inilah wajah masalah transportasi publik dan infrastruktur kita. Belum memadai, belum merata, dan belum sepenuhnya berpihak pada pengguna. Di kota-kota besar seperti Jakarta, kebutuhan mobilitas tumbuh jauh lebih cepat dibanding kemampuan transportasi publik untuk mengimbangi. Menurut data BPS tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sudah menembus lebih dari 150 juta unit, dan Jakarta menyumbang lebih dari 23 juta kendaraan, naik hampir 30% dibanding 2018. Lonjakan kendaraan pribadi ini terjadi karena transportasi publik kita belum cukup memadai dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Jaringan bus dan angkutan massal memang bertambah, tetapi frekuensi, kapasitas, dan jangkauannya belum cukup menampung lonjakan penumpang harian. Akibatnya, banyak warga tetap memilih kendaraan pribadi, yang akhirnya memperparah kemacetan, polusi udara, dan pemborosan waktu di jalan. Tentunya, hal tersebut sangat berdampak bagi masyarakat. Transportasi publik yang kurang memadai membuat perjalanan warga menjadi mahal, melelahkan, dan tidak pasti. Pekerja pun bisa menghabiskan waktu 2-3 jam di jalan setiap harinya. Siswa datang terlambat ke sekolah, dan pedagang kecil kehilangan waktu produktif hanya untuk menunggu angkutan. Warga di pinggiran kota pun merasakan dampak paling besar, karena akses ke angkutan massal seringkali jauh, frekuensinya jarang, dan biaya perjalanan berlapis-lapis. Jika masalah ini kita analisis dengan nilai Pancasila, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, sebagian besar pengguna angkutan massal masih terpusat di koridor-koridor utama, sementara wilayah pinggiran belum menikmati layanan dan kualitas yang sama. Ketimpangan akses ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan antar daerah, sehingga perlu dibenahi agar transportasi benar-benar menjadi penghubung persatuan, bukan sumber kecemburuan sosial. Pada sila keempat, tanpa pembatasan kendaraan pribadi dan penguatan angkutan umum, target penurunan emisi dan perbaikan kualitas udara sulit untuk tercapai. Kebijakan seperti perluasan rute dan penyesuaian tarif semestinya diambil melalui musyawarah, konsultasi publik, dan berbasis data, agar keputusan benar-benar bijaksana dan berpihak pada kebutuhan mayoritas pengguna. Dan pada sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kelompok berpenghasilan rendah justru paling terdampak polusi udara dan keterbatasan akses transportasi, padahal mereka yang paling berpengaruh pada transportasi publik. Karena itu, memperluas jaringan bus, kereta, dan fasilitas pendukung ke kawasan padat penduduk, serta memberikan subsidi tempat sasaran adalah langkah konkret mewujudkan keadilan mobilitas bagi semua warga, bukan hanya mereka yang tinggal di pusat kota. Menurut berbagai kajian dan data resmi, transportasi publik yang kuat terbukti mampu mengurangi kemacetan, menekan polusi, dan meningkatkan produktivitas kota. Namun, hal itu hanya bisa terjadi jika pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada proyek besar di pusat kota, tetapi juga pada perbaikan halte, trotoar, integrasi antar moda, dan kenyamanan penumpang. Pancasila dapat menjadi kompas dalam menyusun aturan tarif yang adil, rute yang menjangkau wilayah miskin, serta standar pelayanan yang menghormati martabat pengguna. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, transportasi publik tidak hanya mengejar kecepatan dan keuntungan, tetapi benar-benar menjadi sarana pelayanan, persatuan, dan keadilan bagi seluruh warga. Pada akhirnya, pilihan kita, apakah kota-kota di Indonesia akan terus terjebak dalam asap dan kemacetan, atau bergerak menuju masa depan yang lebih manusiawi, bersih, dan adil dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas pembangunan transportasi.